Berarti masih kurang 3. Nggih, monggo bisa diinfo nggih untuk teman-teman. Nah, karena nanti ini saya untuk kegiatan coachingnya saya berlanjut nggih setelah ini di kelompok yang lain. Saya mulai nggih, Bapak Ibu semuanya mohon diinformasikan bagi teman-teman di angkatan 15 kelompok 4 nggih yang masih belum bergabung di Zoom meeting, mohon bisa segera bergabung. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu siang ini? Alhamdulillah semangat Bu. Sehat semuanya, Sehat masih Ibu. semangat. Ya, tadi selesai jam berapa ini Bapak Ibu untuk agenda tiganya? Jam Jam 12. 12 Jam Ibu. Selesai jam 12 Ibu. 12, Jam 12. sholat duhur baru selesai ini. Oh iya, maaf ya, maafkan saya Bapak Ibu ya. Oke. Enggak apa-apa. Oke, oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Angkatan yang lain. Oke, baik pada siang hari ini ya, Bapak Ibu tadi baru selesai untuk materi ya di agenda 3 seperti itu. Nah, kemudian juga untuk di pembimbingan itu kita belum ada tugas nih Bapak Ibu. Kemarin adalah kita masih pengantar ya, pengantar untuk agenda pembimbingan dan juga nanti saat di habituasi. Nah, kemudian pada siang hari ini, saya biasanya di beberapa angkatan yang lalu, ini saya buat jadi pembimbingan yang pertama gitu. Ya. Bimbingan yang pertama biasanya saya tagih untuk core issue dan penyelesaiannya. Ya, jadi monggo ini nanti masing-masing ini ada 11 peserta nanti bisa disampaikan core issue ya harapannya sampai siang hari ini Bapak Ibu sudah mantap atau sudah fix tentang core issue dan nanti penyelesaiannya ya karena penyelesaian ini nanti adalah menjadi judul ya untuk judul rancangan aktualisasi. Ini saya cek masih kurang 2 nih yang belum masuk ya. Ini baru 11 dikurangi saya dan Mas Aldo masih kurang 2. Monggo bisa diinformasikan kepada teman yang belum bergabung ya. Jadi monggo nanti ini sistemnya seperti apa karena sebelum komplit saya apa namanya sesuai absen atau yang sudah siap Bapak Ibu. Monggo. Jadi ini untuk pembimbingan siang ini ya. Siang ini adalah mohon bisa disampaikan untuk core issue dan penyelesaiannya. Otomatis penyelesaian core issue ini nanti adalah menjadi judul dalam rancangan aktualisasi. Monggo yang sudah siap atau mulai dari absen? Absen boleh Bu. Dan aja Bu, biar Absen urut ya, Bu. baik. Absen yang pertama Ibu Mutamima. Ya, monggo Bu Yang siap Mutamima. dulu Bu, gimana Bu? Oh, yang siap dulu. Soalnya kendala sinyal saya. Oke, ini saya tawarkan yang sudah siap atau yang berdasarkan absen. Monggo yang sudah siap bisa raise hand. Oke, saya dulu ya Bu. Oke, sinten niki? Rahma Ibu. Wike Rahma ya. Iya, Baik. Oke. saya share. Ini share screen-nya yang hasil dari lanjutan Bu. Ini boleh Bu? Boleh, yang jelas monggo untuk saya hanya butuh nanti untuk core issue dan penyelesaiannya saja. Iya, baik. Ini lanjutan tugas tadi ya Bu ya, tugas dari Bu Tari untuk core isunya itu rencananya core isunya itu yang
mau saya ambil itu minimnya strategi literasi dalam pembelajaran SKI di MTSN 3 Sukoharjo. Untuk gagasan untuk gagasannya itu peningkatan literasi sejarah Islam melalui inovasi pembelajaran berbasis proyek dan media digital interaktif di MTSN Sukoharjo. Jadi untuk kegiatannya itu nantinya di dalam kelas kan kebetulan cuma 6 kelas. Untuk setiap kelasnya itu nanti akan ada pembuatan penyediaan pojok literasi khususnya untuk buku-buku sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam seperti itu, Bu. Terus untuk kegiatan yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti anak-anak siswa-siswa akan saya ajak untuk membuat video melalui Canva atau CapCut seperti itu, Bu. Jadi mereka terlibat langsung untuk membuat proyek. Nomor 3, pemanfaatan media digital interaktif. Dalam pembelajaran nanti akan saya selingi dengan kuis-kuis yang menarik. 4, produksi karya digital. Karya anak-anak nanti akan saya presentasikan mungkin di dalam kelas atau jika memungkinkan untuk melakukan karya pameran bisa saya tampilkan. Seperti itu, Ibu. Sudah cukup. Boleh saya komentari, Bu Rahma? Boleh, Ya. boleh, Bu, boleh. Ya, ini kan tadi core isunya minimnya strategi literasi ya. Iya. Minimnya strategi literasi. Nah, kemudian contoh penyelesaiannya tadi adalah peningkatan. Nah, ini kan ada 2 ya. Ini ada 2 kegiatan ini kalau menurut saya. Ya. Kalau dengan judul peningkatan literasi sejarah Islam melalui inovasi pembelajaran proyek. Ini untuk PJBL-nya ini lebih hanya diambil untuk proyek siswa untuk membuat dari Canva itu saja ya. Padahal kalau ada integrasi PJBL itu kan sebenarnya sintak-sintaknya kan juga harus disesuaikan. Kalau menurut saya ini kan ada 2 ini. Inovasi pembelajaran berbasis proyek dan media digital interaktif. Kalau saya menyarankan pilih salah satu saja. Tapi kalau dilihat dari kegiatannya, kayaknya lebih fokus ke peningkatan literasi, sejarah Islam melalui media digital interaktif aja itu sudah malah justru sesuai dengan langkah-langkah di kegiatannya. Oh iya, berarti untuk berbasis proyeknya dihilangkan saja, Ibu ya? Iya, karena Siap. kalau ada model pembelajaran berbasis proyek itu juga kan ada beberapa sintak ya, 5 atau 6 itu semua nanti harus masuk. Siap, Ibu. Oke, jadi kalau saya lihat tadi ada karya pameran karya digital. Nah, itu lebih ke inovasi pembelajaran media digital. Siap. Itu nggih untuk yang core isu dan monggo nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan mentornya. Siap, baik Terima Ibu. kasih Bu Rahma. Terima kasih, Bu. Ya. Monggo berikutnya. Oke, bisa langsung unmute atau raise hand, dipersilahkan. Ibu-ibu, Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini Ulfa, Bu. Oh iya, Ulfatun Nikmah. Nggih, monggo silakan. Ya, Ya, ya.
Ya, sudah, monggo bisa dibacakan langsung core isu dan penyelesaiannya atau judul rancangan aktualisasi. Ya, untuk core isunya. Dibacakan saja Bu tadi. Nah, berarti kan core isunya adalah kurang eh, kurang optimalnya. Ini kurang optimalnya atau belum optimalnya Bu? Mana yang tepat? Halo, Bu Ulfatun Nikmah? Hmm. Cek Bu Ulfatun Nikmah. Oh, masih di mute. Masih di mute, Bu. Oke. Oh, mohon maaf Bu, saya kira tadi ya. Oke, Ya, berarti core isunya tadi kurang optimalnya. iya kurang optimalnya penyuluhan pemulasaran jenazah. Nah, begitu Bu. Nah, kemudian eh dan core isunya optimalisasi penyuluhan pemulasaran jenazah. Nah, kemarin itu kan sempat ada ini ya Bu, tidak dianjurkan untuk pengadaan begitu kan Bu. Ya, Nah, kemudian alih tal begitu Bu. Apakah bisa berarti nanti ada video ya. eh, praktis begitu Bu dalam bentuk PDF nanti di link melalui G Drive. Kemudian ada infografis juga seperti Ada flyer videonya juga. begitu. Videonya ya mungkin nanti ada video singkat juga Bu. Oke. Sebentar, untuk core isunya tadi apa kurangnya? Kurang optimalnya penyuluhan pemulasaran jenazah di KUA Kapanewon Tepus. Hmm, kurang optimalnya atau belum optimalnya ya? Bagaimana Bu? Kalau saya kok Belum lebih optimalnya. untuk ke belum optimalnya ya. Oh, nggih, belum optimalnya. Iya, optimalnya. Berarti nanti kalau optimalisasi penyuluhan ini khusus untuk penyuluhan pemulasaran jenazah. Nah, ini untuk fokus ininya untuk dewasa, dewasa ya Bu ya biasanya ya. Nggih, dewasa Bu. Berarti melalui apa tadi media digital. Iya, media digital, tetapi nanti juga ketika penyuluhan di Pokbin-Pokbin, saya juga mau memasukkan begitu, Bu. Paling tidak 2 Pokbin. Berarti ini bisa hybrid ini Bu. Maksudnya hybrid itu bisa secara langsung penyuluhan dan juga nanti memanfaatkan media digital ya. Iya, betul. Uh, Atau gini, kalau ini gimana? Pemanfaatan media digital eh, dalam peningkatan penyuluhan pemulasaran jenazah. Pemanfaatan media digital, ngerti nggak, Bu? Ya, jadi tetap penyuluhan itu kan dilakukan dengan tatap muka. Nggih, Hanya nanti medianya dengan media digital. Nanti bisa apa menggunakan kan tidak hanya ceramah ya. Kalau ceramah kan hanya apa iya betul. ya, tapi nanti memanfaatkan media digital. Entah nanti di sana ada LCD, kemudian bisa nanti apa namanya, walaupun masih praktek langsung tatap muka, tapi nanti memanfaatkan media digital. Mungkin ada video, mungkin tadi ada apa panduan berupa PDF yang dikirim Iya, link itu ke Google Drive. Itu kan juga media media digital. Jadi di sini adalah lebih ke pemanfaatan medianya. iya betul, Bu. Maksud saya seperti itu. Jadi Oke. tetap langsung, tetapi Iya. kelebihannya Ya. menggunakan media lain supaya lebih menarik dan praktis, ngeten. Ya, soalnya kalau yang seperti tadi yang optimalisasi penyuluhan itu dengan media digital nanti ini daring apa luring kan gitu ya. Tapi Oh, kalau begitu. pemanfaatan media digital dalam apa penyuluhan gitu saja ya penyuluhan Ya, pemulasaran jenazah itu kan sudah pasti oh penyuluhannya tetap tatap muka hanya nanti menggunakan media media digital seperti itu. oh, nggih. Oke, Oke, terima kasih Bu Ulfatun Nikmah.
Ya, Jadi terima ada kasih banyak Ibu. pemanfaatan media digital ya. Ya. Oke, monggo berikutnya. Kula Bu Ye, sinten iki? Mutamimah. Oh, nggih, baik Bu Mutamimah. Nggih, monggo bisa disampaikan untuk core issue dan penyelesaian atau judul rancangan aktualisasinya. Nggih. Untuk core isu yang saya angkat yaitu minimnya konten digital Islami di media sosial MTS Negeri 5 Klaten. Baik, Oke. untuk iya, untuk gagasan idenya itu adalah gini Bu, optimalisasi media sosial untuk sarana edukasi Islami di MTS Negeri 5 Klaten tahun 2025. Nggih. Nah, sebentar, tadi core isunya adalah minimnya konten Konten digital Islami, Islami konten digital Islami. di media Kemudian, sosial. Oke. kalau minimnya konten digital Islami di media sosial MTS Negeri 5 Klaten, ini Bu Mutamimah sebagai guru mapel apa ini nanti? Saya guru TIK dan kebetulan saya di sini juga menjadi tim IT, Bu. Oh, Tim jadi IT. memadukan itu ya. Oke. Ah, Kalau menurut saya kok gini ya, untuk kalau untuk core issue sudah ya sudah cukup bisa dipahami. Kemudian untuk gagasan idenya kok saya lebih condong ke ini ya, edukasi Islami melalui media sosial. Nah, jadi nanti Edukasi. iya, jadi kegiatannya ini kan serangkaian dalam rangka edukasi, lah, apa atau bisa edukasi eh, konten Islami ya, karena ini kan, nah edukasi konten digital Islami ini malah bisa nanti menjawab dari core isunya, Edukasi konten konten digital Islami, Islami melalui media sosial gitu iya, atau enggak? iya Ya, melalui media sosial. Jadi kan edukasi itu kan nanti seperti sebuah program ya, yang masing-masing itu ada tahap kegiatannya kan. Ini ada membentuk tim, iya. menambah frekuensi, kemudian ini penerapan program tematik. Tematik mingguan atau harian itu maksudnya seperti itu. Misalkan nanti kan saya buat program untuk 1 minggu postingnya itu 3 kali dalam 1 minggu. Misalkan hari Senin, Rabu sama Jumat. Nanti Senin saya bikin Senin mengaji. Nantinya Jumat nasihat. Rabunya Rabu apa gitu kayak gitu Bu. Nanti rencananya. Edukasi Jadi konten. ada temanya. Nggih. Kalau optimalisasi konten digital. Ya, untuk sementara itu ya edukasi. Jadi edukasi konten digital itu ya seperti sebuah program tadi yang apa nanti kegiatannya ada menambah frekuensi, program tadi nggih tematik, lomba, apresiasi, dan nanti ada apa konten Islami yang diposting itu tadi ya evaluasi. Jadi kan nanti dampak dampak atau efeknya eh dampak atau efeknya apa namanya? Dampak atau efeknya kan nanti bisa apa konten digital Islami di medsos kan nanti semakin banyak kan setelah Iya. kegiatan apa habituasi untuk rancangan aktualisasinya ya jadi kan Itu bisa berarti benar gini Bu, edukasi konten digital Islami gitu saja, bukan edukasi apa ya? Edukasi Islami, edukasi oh gitu aja Ibu. Berarti edukasinya di depan gitu ya. Edukasi ya konten digital kalau Islami. tadi apa tadi optimalisasi Iya, tadi konten optimalisasi konten digital digital sebentar. Islami Optimalisasi media sosial. Jadi optimalisasi kita oh mengoptimalkan media sosial sebagai sarana edukasi. Seperti itu.
Optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi Islami. Kemudian core isunya tadi adalah minimnya konten digital Islami ya, konten digital. Konten digitalnya berarti gini aja, optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi konten digital Islami. Sebagai sarana Sarana edukasi. edukasi. Bukan ya, karena nanti konten digitalnya sudah masuk di medsosnya itu ya. Iya, optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi. Sarana edukasi. Sarana edukasi digital Islami gitu, Bu. Ya, tapi kalau ini tepatnya memang sarana edukasi Islami. Karena nanti konten digitalnya sudah masuk di medsos ya, otomatis ya. Iya. Ya, nggih, berarti bisa diterima yang awal itu, nggih. Oh, nggih. Oke. Ini untuk kegiatan-kegiatannya, Bu. Yang pertama membentuk tim kreatif, yang kedua menambah frekuensi konten, yang ketiga penerapan program tematik seperti tadi, terus yang keempat mengadakan lomba konten kreatif digital Islami. Lalu yang kelima memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa atau guru yang menghasilkan konten berkualitas. Dan yang terakhir mengadakan evaluasi dan pemantauan konten Islami yang diposting di medsos secara rutin. Ya, itu kan rangkaian kegiatan tadi ya untuk memperbanyak konten digital Islami di medsos ya. Iya, nggih, Bu. Ya sih kalau dari segi untuk kegiatannya sudah bisa masuk di rangkaian di judul itu. Nggih, berarti Nggih. judulnya kembali ke awal nggih, Bu. Ah, Nggih, nggih, saya tambahi tadi di apanya seperti ya. Oh iya, nggih, sudah. Nggih. 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 Nggih, baik, Seperti itu, terima Bu. kasih Bu Nggih, Mutamimah nggih. nggih, sami-sami, Bu. Nggih, monggo berikutnya yang sudah ready. Mohon izin Ibu. Nggih, Ini, atas nama. izin perkenalkan Bu, nama saya Sutarto Distrisno, Oh, nggih. guru bahasa Jawa di MTSN 2 Sukoharjo. Oh ya. Bu. Izin share screen Ibu. Nggih, siap. Ini yang kemarin tentang apa ya, Pak? Saya nggak asing. Undang usuk boso Bu. Oh iya. Nggih. 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 Sampun Bu Nggih, Rizka. Nggih, nggih. Ibu Untuk Rizka disampaikan. berdasarkan dari beberapa core isu ada 5, kemudian saya analisis dengan pendekatan APKL dan USG. Saya menyimpulkan isu utama yang saya pilih adalah kurang optimalnya media pembelajaran untuk materi Undo Usuk Boso di MTSN 2 Sukoharjo, Ibu. Nggih, kemudian Ya. penyelesaiannya atau rencana Kemudian judulnya. gagasan pemecahan isu utama tersebut saya mengambil judul pembuatan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan kemampuan Undo Usuk Boso di MTSN 2 Sukoharjo tahun 2025. Pembuatan media pembelajaran audio visual. Tadi untuk apa? Core isunya adalah Kurangnya optimal, Bu. Kurang optimalnya media pembelajaran untuk materi Undo Usuk Boso di MTSN 2 Sukoharjo. kurang optimalnya media. Saya tuh antara kurang optimalnya dengan belum optimalnya, ya. Itu dari segi diksi pemilihan katanya itu kok saya cenderung belum optimal gitu ya. Oh, nggih, Bu. Nyanyi artinya sama sih kurang Nggih. optimal. Nggih. Belum optimalnya hanya belum itu kan nanti setelah ada pemenuhan itu Optimal. menjadi Oh, nggih, Bu. optimal gitu ya. Kurang itu kok kalau menurut saya itu pemenuhannya lebih lebih banyak Oh, gitu ya. nggih, Bu. Saya revisi. Oke, ini dari segi pemilihan diksinya Nggih. saja sih.
kurang optimalnya media pembelajaran. Ya belum optimal. Kemudian Ya. tadi pembuatan ya. Nggih, Bu, pembuatan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan kemampuan Undo Usuk Basa di MTSN 2 Sukoharjo tahun 2025. Iya. Sudah ini antara core issue dengan penyelesaiannya sudah sinkron. Oh, nggih. Jadi kan nanti saat aktualisasi kan Pak Sutarto ini membuat media ya, Nggih, Bu, media media pembelajaran pembelajaran. audiovisual itu kan nanti bisa video gitu ya. Apa saja Kalau nanti saya bentuk video, Bu, ada video video, ya. nggih, video ketika anak-anak izin ke belakang, kemudian memulai pembelajaran, kemudian ketika intinya yang kontekstual kehidupan sehari anak-anak dengan menggunakan Oke, bahasa oke, Jawa oke. itu, Bu. Berarti soalnya kan dari segi judul itu kan nanti juga dikaitkan dalam waktu habituasi ya 6 minggu itu ada dampak Nggih. atau efeknya tidak kan seperti itu. Harapannya kan nanti dengan Produksi media audiovisual oleh guru dan siswa. Yang kelima, pemanfaatan media dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang keenam, evaluasi. Makatan Ibu untuk kegiatan-kegiatannya, mohon saran masukan. pendataan media, pendataan dan identifikasi itu harus sama ya, Oh, jadi identifikasi kebutuhan. Ya, pendataan media pembelajaran yang telah digunakan. Ini seperti evaluasi media di pembelajaran sebelumnya ya, Pak ya. nggih, Bu, yang mungkin yang sudah dibuat atau yang sudah ada Ya. di madrasah ini. Nah, penyusunan naskah media itu mungkin bisa seperti skenario itu ya. Ya, membuat skripnya itu, Bu. Iya, nanti Harus, nggih, nggih. naskah atau skrip betul skrip atau skenarionya. Nggih. Nggih. Nah, pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Nah, untuk evaluasi nih Pak, yang saya tanyakan, evaluasinya itu mau model evaluasi selama proses pembelajaran, ada refleksi, assessment, atau nanti evaluasi secara umum rangkaian rancangan aktualisasinya Pak Sutarto. Secara umum, Bu. Secara Hmm, umum nggih di selama proses RA ini rancangan oh, aktualisasi berarti secara saya umum evaluasi ya. nggih, Bu. Oke, 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 baik. Jadi evaluasi mungkin bisa ditambahkan evaluasi dan tindak lanjut ya jika Oh, nggih, Bu. dari RA ini ternyata kok dampaknya lebih bagus. Nah mungkin nanti bisa diimplementasikan secara terus-menerus dan bertahap mungkin nanti. Nggih, Bu. Ya, tidak hanya berhenti RA selesai, kemudian ini juga selesai, tapi harapannya nanti bisa ditindaklanjuti untuk mungkin di pembelajaran di rombel berikutnya, di kelas mungkin di kelas apa namanya, kalau ini misalkan di kelas 7 nanti di kelas 8 seperti itu, nggih, untuk tindak lanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Hmm, Nggih, saya pikir hmm, sudah sesuai, nggih, untuk apa namanya rangkaian kegiatan dan judul maupun core isunya. hmm, siap. Nggih. Oke, Matur baik. nuwun Ibu Terima Rizka kasih Pak atas saran dan Sutarto. masukannya. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu. Oke, saya siap. Oke, ah, apa? Siap. Triwibowo. Oh iya, Pak Tri. Oh, yes. Izin share screen Oke, untuk screen. Ini Bu. Hmm. ya bisa dibacakan saja Pak. Ini Eh, sekarang saya. untuk isunya kurangnya inovasi pembelajaran yang menarik yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran praktek PJOK di MTS Negeri 6 Boyolali. Oke, terus. Kemudian
Untuk gagasan pemecahan isunya, peningkatan inovasi pembelajaran yang menarik melalui permainan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran praktik PJOK di MTS 6 Boyolali. Oke. Kalau untuk gagasannya, gagasan pemecah core isu ini nanti kan akan menjadi judul ya, judul dalam rancangan aktualisasi ya, Ya, Bu. atau ini saja inovasi pembelajaran. Permainannya tidak perlu disampaikan ya, Bu. No, itu belum selesai Pak ini ya. Kalau kalau saya ya sarannya kalau judulnya nanti inovasi pembelajaran melalui permainan ya. Kan ini peningkatannya jadi dua ini, peningkatan dan meningkatkan. Ada redundant ini. Ya, Oh ya. ya, ini kan kata yang sama. Jadi saran saya inovasi pembelajaran inovasi inovasi yang namanya inovasi pembelajaran kan memang diharapkan nanti pembelajarannya menarik, Pak. Ya, jadi itu kan intrinsik ya. Jadi cukup inovasi pembelajaran melalui permainan. Permainan apa ini ya, Pak? Sesuaikan Eh, nanti dengan materinya ya. Permainan bola kecil, bola besar biasanya kalau di PJOK. harus spesifik per materinya gitu. Nah, monggo ini permainan apa? Saya takutnya nanti permainan anak main hanya anak main. Oke, jadi kemarin yang pertama harapannya dari semua cabang olahraga bisa diimplementasikan dengan permainan. Tapi kalau memang harus spesifik, bisa kami tambahkan satu cabang olahraga yang apa gitu. Oh, berarti ini eh, rangkaian hampir seluruh permainan ya di semua cabang di PJOK gitu ya. Iya, Bu. Oh, oke, berarti kan secara umum ya, Pak ya. Oke, jadi kalau saya ya sarannya inovasi pembelajaran melalui permainan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Ini belajarnya juga ada dua ini dalam praktek PJOK di MTSN 6 Boyolali. Jadi dalam satu judul itu mohon bisa diminimalisir kata-kata yang sama. Oke, Ya, berarti jadi jadi inovasi pembelajaran yang menariknya dihapus saja, Pak, karena kalau pembelajarannya sudah inovatif pasti menarik. pasti menarik ya. Ya, jadi inovasi pembelajaran melalui permainan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam praktek. Jadi pembelajarannya dihapus ya dalam praktek PJOK di MTSN 6. Nah, saya yang kurang yang kurang sesuai untuk core isunya, Pak. Sebentar. Ini core isunya ini malah ada judulnya ini. Maaf Bu, mungkin bisa diulang Bu, tadi sinyalnya agak ngelek. Oh iya, untuk core isu Pak, coba ditayangkan core isunya. Ini core isunya kok ada justru di core isu ini ada muncul judul ini ya. Ya. Kurangnya inovasi pembelajaran yang menarik, yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi siswa atau dalam pembelajaran praktik. Nah, yang menjadi ini jadi ada dua Pak. Kalau dengan kata seperti ini seperti ada dua penyebab, ada dua masalah yang muncul. Kurangnya inovasi pembelajaran atau rendahnya tingkat partisipasi siswa. Oh, iya. Ya, jadi eh, Inovasinya dihilangkan mohon Bu. atau Jadi malah gini langsung. aja, kurangnya inovasi pembelajaran yang menarik pada praktek PJOK itu saja. hmm, Nah, nanti untuk rendahnya tingkat partisipasi siswa itu berarti nanti muncul di fishbone diagramnya itu sebagai salah satu penyebab. Oke. Jadi, untuk isunya jadi kurangnya inovasi pembelajaran yang menarik pada praktik PJOK gitu ya. Kurangnya pembelajaran. Inovasinya dihapus saja, Pak. Inovasi ini nanti kan sebagai penyelesaian. Jadi kurangnya Judulnya. pembelajaran ya, kurangnya pembelajaran yang menarik pada praktek PJOK di MTSN 6 Boyolali. Gitu, nggih. Nah, nanti agar klop dengan judulnya, kalau pembelajarannya kurang menarik, berarti nanti penyelesaiannya apa? Ya ada inovasi Inovasi guru. pembelajaran. Ya, otomatis yang namanya inovasi pembelajaran itu pasti sudah menarik, kan seperti itu. Hmm, Ya, kalau itu sudah nggih. Jadi sebenarnya inovasi itu kan nanti masuk di judul. Nah, nanti untuk core isunya yang di Fishbone diagram nanti bisa Oh disesuaikan iya. ya, Pak ya.
Ya. Jadi penyelesaiannya dengan inovasi, isunya Nya kurangnya pembelajaran. pembelajaran yang menarik. Iya. Nah, kemudian nanti Kemudian, bisa untuk tadi ada rendahnya partisipasi siswa itu nanti bisa masuk di fishbone diagramnya. Salah satu penyebab. oh, Iya. berarti di Berarti demand-nya lingkungan ya. ya, Hmm. Bukan di kan siswanya ya itu ya Pak ya. ya, Siswanya berarti demand-nya. men-nya yang di Ya, sini. jadi main itu juga betul inovasi masih monoton. Mainnya itu kan ada guru dan ada siswa. Kalau dari segi guru kan itu masih monoton. Nah, dari segi siswa berarti rendahnya partisipasi siswa. Ditambahkan saja nanti. Nah, mungkin rendahnya partisipasi siswa itu kan siswa agak malas-malasan kalau disuruh praktek PJOK ya Pak ya. Contohnya. Nah, Karena banyak yang pilih teori atau berteduh saja. ya, oke. Nah, itu jadi penyebab di Fishbone diagram. Ini. Kemudian untuk isu dan gagasan berarti sudah ya Bu? Lanjut ke kegiatan. Kegiatan mengidentifikasi minat. Mengidentifikasi minat ini nanti kan berarti melakukan asesmen awal ya Pak ya. Iya Bu. Observasi mungkin bisa Bu. Observasi ya. Karena melihat setiap olahraga seperti itu karena praktiknya. Apa observasi mengidentifikasi minat ya, minat aktivitas ini kayaknya ada yang Mhm. kurang ya Pak ya, mengidentifikasi minat siswa itu saja terhadap Oh, enggak. pembelajaran nggih. Menyusun modul ajar langsung hanya cukup menyusun modul ajar saja Pak. Jadi kan ini modul ajar ini kan perencanaannya ya. Berarti sesuai konsep yang ditentukan dihilangkan oleh. Ya, menyusun modul ajar, membuat, kalau menurut saya adalah membuat inovasi apa tadi? Permainan. Ya, ya, membuat inovasi rancangan ini sudah Pak, membuat inovasi rancangan permainan. Permainannya double. Ya. Oke, sementara cukup Pak itu Pak sudah. Nih, Kemudian mengaplikasikan rancangan permainan. Kalau menurut saya yang nomor 5 itu ini Pak, apa namanya? Refleksi. Refleksi dan refleksi. evaluasi ya. Ini masih dalam Refleksi. proses pembelajaran gitu nggih Pak. Jadi nanti kan Pak Triwibowo meminta anak-anak ya bagaimana Anak-anak setelah merefleksikannya. ya refleksi sekaligus nanti juga bisa dilakukan evaluasi. Mungkin bisa untuk asesmen formatif atau sumatifnya nanti juga bisa. Ya, siap Bu. Jadi refleksi itu masih dalam proses pembelajaran. Oh, yang tadinya kan nanti dampaknya terlihat. Yang tadinya anak males-malesan ikut praktek PJOK, oh setelah ada inovasi permainan, oh ternyata anak antusias. Nah, itu adalah salah satu dampak nanti bisa dari refleksi dari hasil refleksi dan evaluasinya. Ya, siap, siap. Nggih. Mungkin itu nggih Pak Triwibowo, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Ya. Bu Rizka. Oke, sami-sami. Monggo berikutnya yang sudah ready, sudah Saya siap. Bu, Oh, nggih, atas nama siapa ini? Bu Yarsinta. Oh iya, Bu Yasinta. Nggih, monggo. Sebentar Sudah Bu, izin share disampaikan. screen. Ya, ini tadi adalah inovasi ya. Sampun terlihat Ibu? Nggih, sudah bisa disampaikan saja Oke, untuk core Bismillah. isunya. Ibu, ini saya mohon maaf sebelumnya untuk Oke. core isu. Di sini ada yang saya warnai merah sama hitam. Nah, ini core isu saya Bu, tetapi saya masih kebingungan karena WI kemarin itu apa namanya sarannya core isu lebih ke ASN-nya. Sedangkan saya yang di agenda pertama itu lebih ke yang warna hitam, yang rendahnya kemampuan ini. Tetapi setelah kemarin di agenda 3 itu WI-nya menyarankan untuk yang warna merah. Nah, itu menurut Ibu bagaimanakah saya untuk mengambil core isunya ini, mungkin ada saran atau masukan, karena nanti kalau misalnya saya ganti yang warna merah,
Mm-mm. otomatis nanti akan berpengaruh pada pengerjaan fishbone juga Bu. Maksudnya di bawahnya kan kata-katanya ini kalau yang warna merah lebih ke gurunya, kalau yang atas ini lebih ke saya isunya lebih Siswanya. ke siswanya. Nah, menurut Ibu bagaimanakah langkah yang harus saya ambil seperti itu? Sebelumnya Oke. ini dulu. Nah, ini mungkin ini juga apa refleksi dulu nggih Bu Yarsinta nggih, ini refleksi Ya, sebentar. Nah, selama ini kira-kira jenengan sebagai guru ya, karena betul kalau rendahnya kemampuan pengenalan huruf dan membaca siswa ini objeknya adalah siswanya. Nah, ya. kemudian kalau yang berwarna merah itu memang kurangnya kreativitas guru dalam pengenalan huruf dan membaca pada siswa. Nah, selama ini Bu Yarsinta dalam mengajar ini kan di kelas 1 ya, pengenalan huruf itu seperti apa? Oh, saya sudah menggunakan berbagai metode misalkan. Saya sudah maksimal apa ada kalau membaca kan belum ada model ya, biasanya metode ya kalau Ya, Bu. pengenalan membaca ya itu sudah saya semaksimal mungkin semua metode, mungkin metodenya saya campur, saya ulang-ulang, saya mix dan sebagainya. Tapi kok dari segi siswanya yang memang masih kesulitan. Jadi ini monggo dari Bu Yarsinta yang selama ini yang dirasakan seperti apa? Enggak, saya sudah melakukan beberapa metode Bu. Memang dalam selama ini belum maksimal. Saya belum sudah menggunakan apa namanya digital seperti LCD, tapi memang belum maksimal. Berarti itu saya yang mengambil warna merah mawar ya. D. Jadi Eh, nanti memang kalau untuk yang warna merah kan lebih ke apa refleksi diri ya Bu ya. Oh menggunakan nggih, itu betul. sudah nanti kita coba. Jadi apa namanya Bu Yasinta jadi ingin meraba-raba lagi. Kira-kira metode apa lagi nanti yang akan saya gunakan agar pencapaian anak-anak ini untuk pengenalan dan membaca ini maksimal seperti itu. Nggih, Bu, Iya, seperti itu iya. maksud saya. Iya. Terima kasih atas sarannya. Kemudian jadi core isu saya yang warna merah kurangnya kreativitas guru dalam pengenalan huruf dan membaca pada siswa kelas 1. Mungkin gini ya, dalam mengenalkan huruf ya. Nggih, dalam mengenalkan huruf nggih. Ya, dalam Oke, saya mengenalkan huruf notnya. dan membaca pada siswa kelas 1. Nggih, terima kasih Bu atas koreksinya. Oke, Kemudian untuk eh pertanyaannya, untuk gagasannya, saya mengambil judul ini, Bu. Peningkatan kemampuan mengenal huruf dan membaca pada siswa kelas 1 melalui kegiatan membaca carya Lumit Telaban. Lumit Telaban ini memiliki kepanjangan 10 menit rela berkorban. oh Jadinya, iya, siap. maksudnya itu setiap kegiatan nanti pada gagasan kegiatan itu akan dilakukan selama kurun waktu setiap siswa kurang lebih 10 menit rata-rata, Ibu. Jadi makanya saya ringkas setiap kegiatan ini ada 5 itu akan saya laksanakan dalam kurun waktu 10 menit maka saya rangkum menjadi kegiatan ini Lumit Telaban itu seperti itu di Oke, Min 11 Boyolali tahun 2025. itu bagus Bu, itu namanya best practice ya Bu ya. Oh ya, oh Iya. best practice Iya, nggih. jadi ini nanti kalau misalkan rancangan aktualisasinya sudah berhasil, nanti kan ada dampak atau efeknya. Oh, ternyata setelah saya pakai kegiatan Lumit Laban itu kok bagus pencapaiannya gitu ya. Yang dulunya anak yang bisa mengenal dan membaca itu 50% sekarang jadi 80%. Nah, ini nanti Nggih. tidak terus-menerus nanti dilakukan. Kemudian ini Bapak Buyar Sinta tulis dalam sebuah karya ilmiah, ini namanya best practice. Ya, praktek Ah, baik gitu. Ibu, saya mau tanya sekalian untuk Oke. saya kan melakukan gagasan ini, langkah 5 ini, itu kan di kasus murid saya kan banyak yang belum bisa mengenal. Nah, itu apakah apa namanya istilahnya keberhasilan itu tingkat keberhasilan itukah apa bisa diukur misalnya yang kemarin belum bisa mengenal huruf itu sudah bisa mengenal sedikit-sedikit. Iya, Nah, itu apakah bisa. bisa diukur sebagai Bisa. tolak ukur keberhasilan? Iya, bisa. Bisa. Oh, bisa Sangat bisa. enggak? Ya, nanti kan ada catatan kemajuan Oh, ya enggak. untuk anak. Ya, Nah, seperti jadi itu. itu kan nanti juga dibuat sendiri oleh Bu Yarsinta kemajuan anak. Nah, nanti saat habituasi eh, kemajuan-kemajuan anak itu nanti bisa dilampirkan saat menyusun laporan aktualisasi. Itu adalah dampak atau efek dari Lumit Laban. Seperti itu. Enggak. Ya. Setelah itu, gagasan kegiatan saya yang pertama ada permainan fonetik dan kartu kata. Dan nomor 2, membaca bergilir. Ini yang saya maksud tadi, Bu, 10 menit.
Nggih, 10 menit. Lumit laban tadi nggih. Halo, Bu. Mungkin ini koneksi internetnya ya. Oke, cek Bu Yarsinta. Nggih, mungkin koneksi internetnya yang kurang bagus. Nggih, cek Bu Yarsinta sudah bisa konek kembali belum ini? Nggih, ini nampaknya Bu Yarsinta ada terkendala koneksi internet nggih yang kurang bersahabat ini. Tapi sudah bisa saya tangkap nggih untuk apa namanya untuk core issue dan eh, penyelesaiannya nggih tadi berupa judul apa Bu, tadi kegiatan. mati lampu. Ah, J, dilanjutkan atau J, yang Bu Yarsinta nggih terima. enggak. Nggih, sudah cukup nampaknya, Bu. Nggih. Tadi Enggak. antara core issue, kemudian penyelesaian masalah yang ditawarkan cukup bisa dipahami. Enggak. Terima kasih atas Nggih, waktunya. terima kasih. Nggih, sama-sama, Bu. Berikutnya, monggo yang sudah siap. Saya Ibu Nggih, atas nama siapa ini? Jumrotun Nikmah. Oh, nggih, baik, siap. Ini semuanya saya catat. Ya. Monggo untuk core isunya bisa Oke. dijelaskan. Sudah muncul Ibu? Ya sudah ya. Nggih, Untuk sambung. untuk core issue belum optimalnya pembelajaran berdasarkan ragam gaya belajar murid. Kemudian kegiatan penyelesaian yang pertama mengidentifikasi gaya belajar murid atau siswa. Kedua, perancangan pembelajaran diferensiasi. Tiga, menyusun modul ajar dengan beragam metode pembelajaran yang mengakomodasi ketiga gaya belajar. Kemudian yang keempat, penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang kelima, penerapan model pembelajaran yang fleksibel. Enam, penguatan peran guru sebagai fasilitator. Tujuh, evaluasi dan refleksi berbasis gaya belajar. Delapan, peningkatan kompetensi guru. Kemudian saya membuat judul aktualisasi, optimalisasi pembelajaran pendidikan Pancasila berdasarkan ragam gaya belajar murid untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 tahun ajaran 2025-2026. Nggih, nggih, baik. Ini nanti lebih ke apa implementasi pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Jadi Ya. kan kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tiga gaya belajar ya, Iya. visual, kemudian Auditory. audio dan kinestetik ya. Iya. Harapannya kan nanti media pembelajaran itu ya bisa mengakomodir ketiga jenis gaya belajar. Nah, ini untuk core isunya itu belum optimalnya pembelajaran berdasarkan atau memang belum ada Oke. asesmen awal terkait biasanya kan kalau diferensiasi kan ada asesmen awal nggih terkait Iya. tadi gaya belajarnya seperti apa. Itu sudah ada atau belum? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi kalau belum ya memang belum adanya atau belum adanya pembelajaran berdasarkan ragam uh, gaya belajar. Karena kalau belum optimal kan sudah ada. Nah, makanya, Iya. makanya ini saya tanya, sudah atau belum melakukan asesmen awal terkait gaya belajar ya. Baru kalau baru kalau mau mengimplementasikan untuk pembelajaran berdiferensi kan dilakukan asesmen awal dulu terkait gaya belajar. Setelah itu betul merancang ya. Jadi identifikasi gaya belajar itu nanti dengan asesmen awal namanya. Iya. Ya, ini nanti identifikasi gaya belajar siswa eh, dalam kurung nanti asesmen awal ya. Iya, Bu. Hmm. Oke, kemudian perancangan pembelajaran. Nah, sebenarnya
perancangan pembelajaran diferensiasi. Perancangan pembelajaran diferensiasi dengan menyusun RPP kan sama Oh ya. nggih. Jadi ini eh, langsung saja menyusun modul ajar pembelajaran diferensiasi. Karena untuk ketiga ragam gaya belajar itu sudah masuk di Nggih, Bu. kegiatan yang pertama. Kemudian menyusun modul ajar, kemudian untuk pemilihan media kan otomatis di modul ajar sudah ada ya di sana ya. Jadi nanti kalau saya kok seperti ini nggih. Kalau diferensiasi itu pilih model ya, bukan media dan model pembelajaran nggih. Misalkan nanti media model media pembelajarannya bisa dengan eh, shopping, window shopping ya. Dengan window shopping itu nanti kan untuk mengakomodir anak-anak yang kinestetik ya. Nggih. Kemudian nanti media dengan video. Nah, video nanti ada dengan video nanti untuk mengakomodir anak-anak yang kecenderungan audio dan visual gitu ya. Kemudian nanti bisa dengan apalagi yang mengakur nah kemudian dengan tugas nanti boleh menggunakan membuat mind mapping atau tugasnya nanti boleh membuat laporan ya. Nah itu jadi diferensiasi nanti yang mau ditekankan apa? Apakah diferensiasi produk atau diferensiasi proses gitu ya atau diferensiasi konten. Kalau diferensiasi eh, proses dan diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk itu tugasnya nanti Bu. Jadi tugasnya nanti beda-beda. Intinya sama, tapi boleh nanti dengan membuat mind mapping, ya. Boleh nanti dengan membuat mungkin kalau anak yang suka nulis itu kan anak yang lebih ke audio ya. Audio itu nanti dengan membuat laporan. Nah, kemudian yang visual nanti dengan mind mapping ya, mind map. Kemudian yang kinestetik nanti bisa membuat sesuatu, entah itu membuat video atau membuat sebuah kerangka seperti itu. Itu untuk diferensiasi produk. Nggih. Ya, ya itu bisa jadi antara media dan baik penggunaan media, penerapan model. Nah, kemudian kalau yang di peningkatan kompetensi guru tuh tidak perlu menurut saya ya. Nggih, Bu. Cukup evaluasi dan refleksi saja. Kemudian untuk judulnya eh, optimalisasi pembelajaran pendidikan berdasarkan ragam gaya belajar murid untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, sementara sementara ini dulu nggih, Bu. Tapi nanti coba kalau eh, ada ide yang lain ya. Sebenarnya ini juga sudah bisa menyelesaikan core isunya, tapi menurut saya kok masih ada kata yang lebih menarik lagi gitu loh. Tapi saya juga belum dapat ide. Tapi Nggih. sementara judulnya ini nanti mungkin saat pembimbingan-pembimbingan atau nanti bisa dikonsultasikan dengan mentor atau nanti di pembimbingan berikutnya mungkin kalau sudah ada ide ini ya pemilihan kata atau diksinya yang lebih lebih wow gitu ya. Kalau ini kan baru optimalisasi belajar ini masih datar ya, masih biasa. Nanti siapa tahu nanti ada apa nanti pembelajaran diferensiasinya mau dimasukkan. Nah, nanti coba sementara ini saya belum punya ide juga, tapi ini judulnya masih datar kalau menurut saya. Sudah sudah bisa menjadi penyelesaian core issue, namun kurang apa ya, kurang menarik. Coba nggih nanti monggo dikonsultasikan dengan mentor atau nanti saat di pembimbingan selanjutnya, nggih mungkin sudah ada ide-ide yang baru. Ini sudah bisa menjawab core issue, namun masih datar kan menurut saya, nggih. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, nggih, sama-sama Bu Zumroto Nikmah. Nggih, monggo berikutnya Bapak Ibu ada lagi? Isu tentang Saya Bu. Oh, Mas Rahmat Nggih, dulu. ragam atas nama siapa? Rahmat Solihin. Oh, nggih, monggo Mas Rahmat Solikin.
Nggih, ini Bu, saya dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Oke. Kemarin ada perubahan terkait core issue yang saya pilih dan saya coba telaah lagi. Kemudian saya memilihnya yang kurangnya konten ajar berbasis digital, video sebagai media pembelajaran seperti itu, Bu. Ini juga mungkin nanti bisa mendukung terkait untuk MOOC, terkait pelatihan yang jarak jauh jadi melalui video-video dulu seperti itu. Kemudian untuk gagasan inovasinya yaitu adalah inovasi pembelajaran digital, pembuatan SOP, dan produksi konten video edukatif di lingkungan Balai Diklat Keagamaan. Seperti itu, Pripun, Ibu. SOP ya. Jadi ada produknya, saya bingung apakah hanya produksi konten saja atau sekalian sama SOP-nya itu. Sebenarnya bukan SOP sih, mungkin hanya bukan standar operasional prosedur ya kalau menurut saya, hanya seperti prosedur saja. Apa ya istilahnya ya? Kalau mau apa konten digital itu mungkin langkah-langkahnya apa itu namanya? Skrip. Eh, Eh, biasanya kalau mau Panduan, betul. iya panduan. Kalau mau di MOC itu kan saya lupa dulu waktu waktu syuting apa untuk konten digital ya. Kan yang nanti kan kalau di konten video itu kan kalau di MOC kan pelakunya adalah talent gitu ya. Kemudian membuat skrip ya bukan SOP yang saya nanti bukan SOP. Oke. Kalau untuk isunya nggak apa-apa berarti ini, Bu. Ya, kurangnya konten ajar. Ini nanti kan intinya Pak Rahmat Solihin itu nanti membuat sendiri ya Iya. konten-konten ini ya, konten-konten eh, karena kemarin saya juga sempat diskusi gitu nggih dengan rekan WI kalau eh, saya takutnya gini nanti di habituasinya itu mengajak teman-teman WI untuk syuting atau menjadi Oke. talentnya. Sementara teman-teman WI sendiri kan sibuknya luar biasa gitu. Nggih. Oke. Nah, itu saja yang saya pastikan jika nanti yang membuat dari Mas Rahmat Solihin tidak masalah nggih nanti apa namanya kurangnya konten ajar berbasis digital. Ya, memang itu yang apa namanya yang kurang ya dari kami. Nah, nanti harapannya nanti Mas Rahmat Solihin tadi inovasi pembelajaran digital, mungkin gini saja inovasi pembelajaran digital dan produksi konten video edukatif itu saja. Yang jelas itu bukan bukan SOP ya, hanya apa sekedar panduan atau Panduan. langkah-langkah ya. Nah, nah ini nanti, nah harapannya nanti panduan-panduan nanti yang digagas oleh Pak Rahmat Solih ini itu nanti mudah dipahami oleh para WI. Oh, kalau membuat konten seperti ini, memilih konten seperti ini, kemudian prosesnya, alurnya, nah itu ada panduannya, kemudian definisi materi dan menyusunan skrip. Nah, mungkin nanti untuk panduannya masuk di nomor satu ini ya, Oke. lebih ke kalau menurut saya mungkin atau di awal. Jadi langkah-langkah secara umum nanti saat membuat konten video itu langkahnya seperti apa. Misalkan ini ya, kalau menurut saya nanti sebelum identifikasi materi ada seperti panduan. Oke. Ya, seperti panduan. Ya, tapi untuk intinya nanti semuanya dari Mas Rahmat Solihin, sehingga nanti dampaknya kan nanti mempermudah WI nanti dalam menyusun atau membuat konten video, gitu ya. Nah, jadi bisa dipahami, guys. Jadi nanti dari dampak atau efek nanti yang akan ditimbulkan dari agenda rancangan aktualisasi ini nanti kebermanfaatannya adalah untuk teman-teman WI sehingga nanti banyak memperbanyak konten-konten video untuk pembelajaran yang edukatif seperti itu ya. Oke, Oke. oke, Terima kasih, Bu. secara umum seperti itu nggih. Nanti kebermanfaatnya adalah mempermudah teman-teman WI nanti untuk memproduksi sendiri, membuat konten video karena memang saat ini yang saya rasakan sendiri nggih terkait waktu dan sebagainya minat. Nah, itu kurang nggih untuk misalkan WI sendiri membuat konten video pembelajaran itu masih kurang.
Siap, Oke, siap Ibu. terima Matur suwun. kasih Pak Rahmat Solihin. Ya. Oke, monggo Bapak Ibu ada lagi. Ini Izin baru saya, Bu. 8 masih. Oke. Saya kira saya yang terakhir ini, Bu. Ini atas nama Sinten Pak? Rizky Adlib. Rizky Adlib, Ibu. Oh iya, Rizky Alif. Oke. Saya screen, Ibu. Oke, siap. Lihat, Ibu. Oke, sampun. Bisa dibacakan untuk core isunya. Yang saja untuk core isunya itu, kemarin saya masih mengambil terkait Oh, dengan ini yang dosen itu ya? Pranata komputer, Bu. Oh, penata komputer. Oh, yang Iya, psikotes ya, tapi iya, di lingkungan perguruan tinggi ya, kalau nggak salah. iya, iya. Di TIP di Oh Universitas. iya iya, Unsaizu. Nggih. Iya, saya isu. Jadi core isunya itu belum optimalnya aplikasi psikotes yang saat ini itu yang didevelop itu hanya untuk mahasiswa baru dan data belum terintegrasi dengan data yang ada di PT Dikti. Dan rencana judul aktualisasinya pengembangan aplikasi psikotes untuk semua mahasiswa dengan menggunakan data mahasiswa yang terintegrasi PD Dikti di Unsaisu Purwokerto. Begitu Ibu. Jadi untuk pemecahan core isunya nanti ada pertama analisis kebutuhan, kedua perancangan sistem, ketiga pengembangan, empat implementasi dan sosialisasi, yang kelima monitoring lanjutan Ibu. Nggih. Sebentar, saya akan ini untuk core isunya. Ini Iya, core isunya itu ada dua ya, kalau menurut saya. Belum optimalnya aplikasi Psikotes untuk apa namanya untuk semua mahasiswa ya. iya. Jadi gini, nanti ini ada dua. Kalau core isu ada dannya, berarti ini ada dua core isu. Jadi ini ada dua core isu itu belum optimalnya aplikasi psikotes sama belum belum adanya integrasi data. Ya, jadi kalau judul yang ditawarkan atau penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi psikotes untuk semua mahasiswa menggunakan data mahasiswa yang terintegrasi, berarti nanti cukup ini aja, belum optimalnya aplikasi psikotes untuk semua mahasiswa. Ya, jadi yang saat ini hanya SEP itu tidak perlu dijelaskan. Oh berarti untuk semua mahasiswa itu ya Iya, Bu. untuk semua mahasiswa. Begini ya Bu. Iya, belum optimalnya aplikasi psikotes untuk semua mahasiswa. Mahasiswa. Nah, nanti untuk penyelesaian yang ditawarkan pengembangan aplikasi psikotes untuk semua mahasiswa dengan dengan menggunakan dengannya mungkin dihapus nih menggunakan data mahasiswa yang terintegrasi PD Dikti. Nah, itu malah menjadi lebih komprehensif kalau menurut Oh saya. gitu Bu. Oke. Berarti judulnya di depan pakai pengembangan aplikasi aja ya. Iya. Jangan Tapi optimalisasi nanti ya Bu. gimana Pak terkait dana untuk pengembangan aplikasi ini? Tadi Nanti sudah ada dukungan ya? enggak iya Bu. Jadi nanti kita kembangkan sendiri Bu. Iya, Jadi yang nanti jelas saya kembangkan sendiri terus dibantu sama teman-teman yang terkait dengan server nanti dipasang di server kita kayak gitu seperti itu Bu. ya jangan sampai nanti ada apa ya anggaran atau dana yang berlebih gitu nggih. Mengingatkan Oke. ini Pak Rizky masih CPNS ya nanti untuk habituasinya. Tapi kalau nanti disupport oleh yang lain, Oke. nggih, silakan. Nggih. Untuk ininya Facebooknya gimana Bu? Besok aja Pak, nanti Oh besok aja. di pembimbingan yang berikutnya. Oh oke Oke, oke. oke, terima kasih Pak Oke, matur Rizky nuwun, Bu. Alif. Apa namanya ini Bapak Ibu saya konfirmasi lagi untuk data mentor, apakah sudah ada surat resmi Bapak Ibu? Belum Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ya. Oh, saya juga lupa belum cek ke tim pelatihan, nggih. Nggih, yang jelas nanti. Sebenarnya ini juga agak rancu juga Ibu. Jadi kita udah menentukan isu ya Bu ya. Ada satu isu yang mengerucut. Cuma untuk data mentornya kita belum dibagi gitu. Coba nanti saya cross check nggih di tim pelatihan apakah surat itu sudah dikirimkan nggih ke semua instansi atau belum karena nanti takutnya kita sudah running ya Bapak Ibu nanti Oke. sudah running sudah persiapan membuat draft bacaan Iya aktualisasi Bu. ternyata dari mentornya mungkin ada hal-hal yang
belum sesuai. Nah, ini nanti kasihan kalau harus mengulang dari awal kan seperti itu ya. Dari awal harapannya kan sudah klik juga dengan para mentor. Gitu ya. Iya, Bu. Bu. Oke, baik. Oke, semoga minggu ini hari apa ya? Minggu inilah minimal minggu ini untuk Ibu, izin Ibu. surat. Bu, masih Saya belum, Bu. Oke, monggo. Siapa dulu ini? Masih kurang dua yang belum Pak Rosid Ridho sama Oh, J. Bu Reza Kusuma ya kayaknya belum ini. Monggo Pak Rosid Ridho dulu. J, saya Bu izin share screen. Oke, monggo bisa dibacakan isunya, Oke, core bismillah. isunya. Menyampaikan core isu yang saya angkat. Sebenarnya di sini saya kok agak ragu, ada beberapa yang saya hapus karena tadi kan ketemu mentor sebelumnya itu kok malah saya jadi agak bingung ya Bu ya. Oh, sudah ada penunjukan mentor ini, Pak Rosid. Bukan apa agenda yang sebelumnya, agenda Oh, 3 ada yang LK5 eh, itu kan eh, juga pripun? mirip-mirip seperti ini. Nah, ini saya masih tingginya angka pernikahan akibat kehamilan di luar nikah, menunjukkan belum optimalnya peran strategis penghulu sebagai garda terdepan pembinaan keluarga sakinah. Itu kalau saya lihat tadi kok kayaknya isunya juga dua di sini. Oke. Terus yang judulnya saya pengen ngangkat optimalisasi peran strategis penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah melalui edukasi perkawinan berbasis media sosial di KUA Wonosari tahun 2025. Kalau tadi saya sempat agak umum karena tidak hanya media sosial, saya mau optimalisasi bimbingan perkawinan yang langsung, yang kan ada juga setiap pemeriksaan berkas kan bimbingan perkawinan, tapi tadi kata beliau dikerucutkan lagi ke medsos, jadi makanya ini langkahnya gagasannya Fokus saya ya. baru dapat 4 G. Saya baru dapat 4 di sini. Pertama, kolaborasi dengan penyuluh agama. Ini kolaborasi tentang bahan konten tentunya karena mereka juga jobnya ke arah situ. Terus yang kedua, pembuatan konten kreatif dan inspiratif tentang pergaulan sehat dan tanggung jawab seksual. Terus yang ketiga, pemanfaatan media sosial secara edukatif. Yang keempat, budaya transparansi dan akuntabel melalui laporan daring. Jadi data-data itu nanti juga kita akan upload di medsos. Seperti itu, mungkin ada Oke. masukan. Masih tingginya belum optimalnya perhatian dari pembinaan keluarga sakinah. Ini kalau apa namanya core isu ya. Kalau core isu dengan alternatif penyelesaian optimalisasi peran strategis ya berarti isunya kan eh, belum optimalnya Ini yang di bold nih, Bu. pembinaan keluarga sakinah ya. Nah, masih tingginya angka pernikahan ini kan nanti jadi alasan, Iya, betul. ya kan? Ya, kalau saya ambil belum optimalnya, tapi sebenarnya pembinaan itu juga sudah, maksudnya yang kalau saya lihat tuh dari catinnya yang mereka kurang antusias untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Berarti langsung gini aja, belum optimalnya pembinaan apa? Bimbingan perkawinan atau pembinaan keluarga sakinah? Bimbingan Jangan perkawinan jangan kalau bahasa dihapus, Diana. Mas. Oh, Coba ini. di enter di bawahnya saja, nanti bisa di jangan dihapus. Oke, Saya back taruh di dulu, bawah back sini, dulu. Ya, ini maksudnya. Nah, kemudian enter lagi. Jadi gini, belum optimalnya mau bimbingan perkawinan atau pembinaan keluarga sakinah, monggo. Jadi Oh, nanti gitu yang ya. Oh ya, iya. Bimbingan perkawinan kalau biasanya di sana. ya berarti belum optimalnya pembinaan keluarga sakinah ya. Hmm. Ya, di KUA mana. Nah, nanti peran strategis, kalau peran strategis ini kan sudah jadi judul. Oh, oke. Ya, gitu nggih. Ya, coba ditulis dulu. Ya, nanti untuk dibandingkan gitu ya, kira-kira Oke. lebih lebih cocok yang mana. Tapi kalau dari segi judul sudah nggak masalah. Nah, kemudian untuk gagasan sebenarnya bukan hari ini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini cek dulu ini Mas. Di KUA Wonosari itu media sosialnya aktif, sudah punya Belum atau ada. perlu membuat akun?
Perlu membuat akun. Nah, berarti nanti pembuatan akun dulu setelah Oh, pembuatan kolaborasi akun dulu. dengan penyuluh agama. Nanti yang kedua, sebelum membuat konten, membuat akun di media sosial. Mau akun mana? Instagram, TikTok, apalagi Facebook misalkan. Oke. Nah, itu ya pembuatan akun media sosial. Hmm. Apa? Mau Instagram, TikTok, Facebook. Nah, monggo nanti sesuai dengan kondisi yang ada di KUA Ya, Wonosari. nanti Nggih. saya sesuaikan salah. Ya, nah baru nanti Pembuatan akun. pembuatannya, pembuatan Terus, akun, baru setelah itu setelah buat akun, baru membuat konten kreatif, oke. gitu ya. Nah, Yang pemanfaat nomor media ini Bu, sosial yang ini kan terakhir lebih ke ini kira-kira gimana Ibu? itu apa itu? Kayaknya kok nggak nyambung ya. Iya, tak baca-baca lagi. Kan ini Oke. agak tak rubah judul sama masalahnya Bu. Nah, nanti ya yang kelima, ini sudah ada 4 kan? Nah, Oke. pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial Hmm. ini kan sebentar setelah pembuatan konten, kemudian nanti kan publikasi dulu. Oh, nje, publikasi dulu nje. Ya, publikasi ke masing-masing akun medsos, publikasi konten kan? Ya, publikasi konten, konten kreatif. Ini kalau hmm, ya ini kontennya kalau menurut saya tidak hanya pergaulan sehat dan tanggung jawab, banyak sekali nanti konten-kontennya. Kan bisa pembinaan keluarga sakinah, ya Hmm. kan? Nje. Biar Ah, lebih umum gitu Bu, keluarga lebih sakinah banyak. itu kan apa ya? Keluarga yang apa? eh, Ya intinya bagi bagi apa orang yang berkeluarga itu kan juga butuh ya ada Oke. bimbingan ya Oke, bagaimana betul. nanti bisa menyelesaikan permasalahan agar tidak ada ego antara suami Konsultasi istri dan nje. sebagainya seperti itu kan. Jadi langsung pembuatan konten kreatif dan inspiratif, publikasi konten kreatif ke media sosial, kemudian pemanfaatan media sosial secara edukatif dan nanti kelima biasanya nanti ada evaluasi untuk melihat bagaimana Ini nanti 6 Bu. Ini dampaknya. kan sudah Berapa ini? 5, sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ya, tidak masalah. Nanti ada 6 evaluasi. Oh gitu nje. Ya, atau nanti publikasi dan pemanfaatan mau jadikan satu kegiatan juga nggak apa-apa nanti. Oh nje, siap Jadi siap. di pemanfaatan itu termasuk proses publikasinya itu juga bisa. Nje. Oh iya bisa. Nanti masuk di langkah-langkah, gitu ya. Siap. Oke. Bu. Kalau berarti core isunya belum optimalisasi pembinaan keluarga Ya. sakinah. Ini sudah masuk ke medsos atau diarahkan ke medsos langsung Bu isunya? Belum optimalnya pembinaan Quras Sakinah melalui Melalui media sosial. gitu ya Bu, biar lebih Ya. berbasis gitu. Berbasis digital boleh. Boleh, nje. Belum optimalnya pembinaan Quras Sakinah berbasis digital gitu ya. Ya, sementara itu, Oke. oke, Siap, terima kasih Bu. oke, sama-sama nih Pak Rosyid Ridho. Kemudian, iya ini nampaknya Bu Reza, eh, oh ya sudah, Oke. Ini belum ya, belum, belum menyampaikan core isunya ya. Monggo Saya belum terakhir. menyampaikan. Ya, Tapi ini saya belum matang. Tadi itu kan presentasi sama Bu Budi Lestari. hmm. Terus saya kayak belum yakin sama core isu saya yang baru, Bu. Coba yang lama apa, yang baru apa? Yang lama itu kan yang mengangkat mind mapping itu, Bu. Ah, Nah, tapi terus? karena terfokusnya ke siswa, jadi diarahkan yang fokusnya kekurangan guru sebagai PNS-nya. Gitu. Terus ada tadi sudah presentasi, cuman saya sendiri kayak masih belum yakin. Saya bacakan aja ya, Bu ya. Yang awal itu kan apa? Tentang mind mapping ya. Awalnya Iya, apa kemarin saya coba ingat mind mappingnya. eh, sebentar Bu saya carikan. Eh, agenda satu.
Kalau nanti pengadaan, tadi sarannya apa? Pengadaan guru, apa? Ini Bu, kasusnya fokus kepada kekurangan gurunya. Kalau kekurangan guru nanti penyelesaiannya nggak bisa diselesaikan oleh CPNS. Kalau kekurangan guru kan nanti wewenang dari pejabat, misalkan dalam ini entah itu kepala madrasah atau nanti terkait di kepegawaian di Kemenak, ya, UP Kemenak atau nanti wilayahnya dari Kanwil. Itu kalau Oh, untuk jika apa namanya permasalahannya kekurangan guru ya. nggih, nggih. Nanti habituasinya seperti apa? Apakah CPNS bisa nanti menyelesaikan kekurangan guru? Kalau saya itu aja sih. Nggih, Bu. Saya juga lebih sereknya yang dari Bu Rizka karena kayak sudah mateng gitu, Bu. Tapi bingung, Bu, itu, Bu. Nah, makanya itu saya berikan reasoning ya, Bu Reza, nggih. Antara Iya, tadi apa yang saran dari Bu Budi, ya sah-sah saja nggih sebagai pengajar menyampaikan apa namanya permasalahan. Hanya tadi yang disampaikan itu kan tentang kekurangan pengajar. Apa nggih. kalimatnya seperti apa? Coba bisa dibacakan. Ya, kalimat yang baru belum optimalnya implementasi gerakan literasi dalam pembelajaran SKI. Yang kedua, belum adanya inovasi signifikan dalam metode pembelajaran SKI. Yang ketiga, belum terintegrasinya program pembiasaan literasi secara menyeluruh dalam pembelajaran SKI. Yang keempat, belum tersedianya sumber belajar sejarah yang menarik. Yang kelima, belum diterapkannya evaluasi pembelajaran SKI berbasis soal HOTS. Itu yang awal. Ini yang baru, Bu. Heeh. Kemudian core isunya. Core isunya itu saya mau mengambil yang belum tersedianya sumber belajar Belajar. sejarah yang menarik. Mm-mm. Nanti kan bisa penyelesaiannya kan ada sumber belajar digital gitu ya. Nggih. Nah, kemudian sarannya tadi yang kekurangan guru tadi loh, kalimatnya seperti apa? Eh, Kalimatnya yang itu tadi, Bu. Cuman kan jadi permasalahannya dikonter oleh guru, bukan siswanya yang bermasalah begitu. Hmm. Kalau yang pertama sama Bu Rizka itu kan rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, rendahnya kesadaran siswa tentang pentingnya membuat mind mapping masa depan, seperti itu. Hmm. Kalau yang ini berarti apa tadi coba saya tulis. Yang baru Saya tampilkan di screen ya, aja, Bu, ya. ya, share screen aja. Saya belum bisa menangkap yang kedua tadi. Nggih, Bu. Yang sudah muncul ya, Bu. Oke, sebentar masih ya Ini sudah. belum saya ubah dengan kalimat yang lebih proper. Sebentar saya carikan. Belum optimalnya gerakan literasi. Belum optimalnya gerakan literasi itu yang menjadi core isu, berarti nanti apa? Nah, yang ini, Bu. Tadinya itu mau yang nomor satu, Bu. Belum optimalnya Hmm. gerakan literasi. Cuman kan tadi ditanyain nanti hasilnya apa. Terus saya pengen hasilnya itu menghasilkan modul ajar. Nah, Hmm. itu kayaknya lebih ke nomor 4, Bu. Belum tersedianya sumber sumber belajar sejarah yang menarik. Ya, itu bukan modul ajar ya, tapi bahan ajar ya. Kalau modul ajar kan lebih ke RPP atau perencanaan pembelajaran. Ya, Oke. jadi kalau mau memilih yang keempat, belum tersedianya sumber belajar sejarah yang menarik, nanti bisa membuat bahan ajar ya. Jadi lebih ke bahan ajar, mungkin bisa bahan ajar digital, yang nanti bisa diakses siswa, misalkan saat di perpustakaan, atau nanti bisa ditayangkan oleh guru di dalam kelas, seperti itu. Kalau sumber belajar digital. Oke. Ya, Bu. Baik, Bu. Eh, Boleh bertanya yang nomor 1 dan 3, Bu? Boleh ada Boleh. masukan mungkin dari Bu Rizka? Ya. Ini kayaknya menurut saya itu masih tumpang tindih karena sama-sama gerakan Kita. literasi. Ya. Nggih, itu baiknya gimana ya, Bu? Saya pusing. Kalau saya lebih ke yang ketiga itu belum terintegrasinya program PBS literasi secara menyeluruh dalam pembelajaran SKI. Kalau belum optimalnya implementasi gerakan literasi dalam pembelajaran sejarah, nah itu malah miss itu. Oke.
Iya, ini tadi kan kalau belum optimalnya gerakan literasi kan masih secara umum, nanti dengan bisa pembiasaan, dengan pojok baca, itu kan. Nggih. Ya, Bu, tapi kalau kalau misalnya, nggih, kalau yang ketiga belum terintegrasinya program pembelajaran literasi pada pembelajaran SKI, berarti nanti saat mau mengajar SKI itu ada sebuah treatment, ada sebuah kegiatan untuk pembiasaan literasi. Nah, mungkin nanti bisa dengan gerakan apalah nanti bisa disingkat ya. Seperti tadi miliknya Bu Yarsinta tadi bagus tadi ada apa namanya apa tadi saya catat tadi. Apa tadi ya? eh Mana nih catatan saya? Jadi kayak apa namanya akronim gitu Bu. Itu juga oh nah, nggih. Lumit Laban. Nah, 10 menit sebelum pembelajaran. Nah, jadi itu. Ya, Oh jadi nggih. kalau yang mau nomor 3 itu nanti buat sebuah program atau kegiatan entah yang nanti setiap Bu Reza masuk ke kelas pembelajaran itu pembiasaan untuk lebih ke fokus ke materi sejarah kebudayaan Islamnya. Nggih, Monggo Bu. nanti ya dicarikan sebuah kegiatan, nanti bisa disingkat, jadikan akronim menjadi lebih menarik. Oke. Nggih, siap, Bu. Monggo bisa dipikirkan dulu, guys. Jadi ini belum fix ya. Nggih, belum fix, Ibu, karena dirombak total. Oh, dirombak total. Ya. Nggih. 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 Makasih Bu Rizka untuk Ya, masukannya. sama-sama. Nggih, baik. Terima kasih. Ini sudah semuanya, nggih, sudah semuanya menayangkan atau menyampaikan. Nggih, mohon bisa di apa namanya? Stop share ya. Nggih. Baik, Bapak Ibu, ini hampir semuanya walaupun ada yang masih kurang mantap, hanya satu kekurangannya adalah Bapak Ibu belum berkonsultasi ya, belum berkonsultasi dengan mentor. Nah, harapannya oh ya, kita masih bertemu lagi nanti di Senin. Hari Senin 11 Agustus ya. Oh ya, saya hampir lupa Bapak Ibu, izin saya akan apa namanya share untuk lembar kerja harian, nggih, Bapak Ibu. Ya, ini masih ada waktu 5 menit, nggih. Yang kemarin sempat saya apa namanya? Nah, ini di hari ke-13 ya untuk hari Rabu 14 dan nah, ini memang lebih baik lagi jika Bapak Ibu sudah ada penetapan mentor ya. Ya. Oke, ini tugas yang ke-13 adalah besok pagi, kemudian tugas di hari ke-14 adalah hari Kamis, dan tugas hari ke-15 adalah di hari Jumat. Kita nanti ada pembimbingan lagi di hari Senin, nggih, Bapak Ibu terjadwal di tanggal 11 Agustus. Nanti untuk waktunya mohon menyesuaikan, nggih, karena biasanya hari Senin itu ya hari Senin nanti untuk waktu menyesuaikan karena biasanya pembukaan untuk periode berikutnya gitu, nggih. Ya, nggih, monggo. Semoga nanti di minggu ini untuk data mentor gitu, nggih, sudah ada surat dari Baridiklat, nggih, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mantap untuk core isu maupun judul rancangan aktualisasi. Nggih, mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan di kegiatan pembimbingan pada sore hari ini. Bisa saya akhiri, nggih, Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa istirahat. Setelah tadi istirahatnya saya potong 30 menit gitu nggih. Nah, monggo bisa istirahat. Kemudian semoga nanti besok atau lusa gitu nggih sudah ada penunjukan untuk mentor sehingga Bapak Ibu bisa segera berkonsultasi dengan para mentornya. Nggih, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin live warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. wabarakatuh.